Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Ya, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas topik dari mata kuliah pengetahuan dan pertanian, ya, kelanjutan dari materi minggu yang lalu. Masih membahas tentang susu, namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana apa saja teknologi-teknologi yang diberikan kepada susu, ya, karena susu kan termasuk bahan agrokompleks ya. Kemudian dia juga mempunyai umur simpan yang pendek sehingga beberapa teknologi yang diterapkan pada susu biasanya secara umum kebanyakan adalah untuk meningkatkan umur simpannya. Selain itu juga susu juga banyak sekali produk turunan. Nah, nanti kita bahas satu persatu seperti apa aja. Oke. Oke ya, ini tentang teknologi pengolahan susu. Oke, jadi susu seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya merupakan produk dari sapi perah ya yang sudah kita jelaskan minggu lalu, di mana alur dari teknologi pengolahannya itu biasanya seperti ini ya. Alur proses pengolahan susu dimulai dari sapi perah, kemudian dari sapi perah didapatkan susu murni ya. Kemudian biasanya nanti akan masuk ke tahap berikutnya itu tahap grading ya. Grading artinya adalah pemutuan. Jadi dipilih nih mana susu yang punya kualitas baik dan layak untuk masuk industri, mana yang kualitasnya tidak terlalu baik dan biasanya nanti akan diolah menjadi produk turunan. Kemudian setelah grading selesai, maka dilanjutkan pengumpulan di sini ya, biasanya menggunakan storage di perusahaan. Kemudian setelah dikumpulkan baru masuk ke proses berikutnya yaitu processing ya. Kemudian dari processing nanti akan dihasilkan berbagai macam dari produksi atau produk-produk olahan susu yang kita kenal. Saya yakin ada berbagai macam produk olahan susu. Oke, sekarang kita masuk ke teknologi yang pertama, yang paling umum dikenakan pada susu ya, yaitu adalah sterilisasi. Nah, kenapa sih harus disterilisasi? Ya, kenapa susu harus disterilisasi? Karena susu murni pada dasarnya memang tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi secara langsung karena masih terdapat beberapa jenis mikroorganisme di sana ya. Tidak semua mikroorganisme baik. Ternyata memang ada beberapa yang mungkin tidak baik untuk tubuh apabila tidak disterilisasi terlebih dahulu. Oke. Lalu apa sih sterilisasi komersial di sini ya? Jadi sterilisasi komersial merupakan proses mematikan semua organisme termasuk bakteri, spora, kapang maupun virus ya. Jadi biasanya susu yang steril biasanya kemasannya memang hampir dipastikan kemasan keras ya, seperti botol, kaleng seperti itu. Jarang kita temui yang susu steril yang menggunakan kemasan plastik ya. Kenapa seperti itu? Karena kondisi pada kemasan tersebut seperti kaleng maupun botol memang memungkinkan atau meminimalisir mikroba tersebut bisa bertumbuh lagi maupun berkembang biak. Ya, seperti itu. Kemudian memang proses sterilisasi ini membuat beberapa mikroorganisme yang berbahaya itu menjadi inaktif. Ya, dalam artian memang dia yang nggak aktif, ya, inaktif, tertidur lah, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana cara sterilisasi itu? Memang sterilisasi kebanyakan menggunakan suhu tinggi, ya, suhu tinggi. Jadi menggunakan panas, ya. Nah, biasanya menggunakan seperti ini ya. Pemanasan harus cukup. Jika tidak cukup, mikroorganisme yang ada itu menjadi aktif. Nah, bagaimana dampaknya kalau mikroorganisme tersebut aktif? Nah, biasanya nanti produk susu itu bisa busuk, kemudian bisa timbul racun juga karena adanya mikroorganisme tersebut. Kemudian bisa kaleng itu menggembung karena ada aktivitas mikroorganisme di dalam. Biasanya aktivitas mikroorganisme itu kan bisa menyebabkan suhu meningkat maupun tekanan meningkat ya, menghasilkan gas sehingga bisa mengakibatkan kaleng itu menggembung. Sehingga dilakukan pada pengalingan dan pembotolan yang harus tepat dan aman. Oke. Lalu yang berikutnya, yang ketiga adalah pemanasan yang diperlukan itu tergantung dari pH produk yang diukur. Ternyata pH itu sangat berpengaruh sekali. Ya, kita tidak bisa menentukan
mensamaratakan suhu yang kita gunakan untuk sterilisasi di berbagai pH yang berbeda. Ternyata tidak seperti itu. Kita lihat ya pada pH kurang dari 45 atau yang sangat asam, itu suhu sterilisasinya itu sekitar 200 Fahrenheit. Ya, nanti coba dikonversi ke Celsius ya. Kemudian yang di bawah 3,5 pH-nya itu suhu lebih rendah dari acid foods. Ternyata semakin rendah pH-nya, ternyata suhu untuk sterilisasi juga semakin menurun. Lalu bagaimana kalau yang pH-nya tinggi, lebih tinggi dari 4,5, ternyata di sini pemanasannya lebih lama. Mungkin suhunya maksimal 200 Fahrenheit, tapi pemanasannya waktunya lebih lama. Ya, karena di kondisi seperti itu, di pH lebih dari 0,45, bakteri mungkin lebih nyaman di situ ya. Dia lebih bisa beradaptasi sehingga pemanasannya diperlukan waktu yang lebih lama. Contoh ini ya, daging atau ikan ya, di mana waktu proses tergantung dari kecepatan transfer panas. Kemudian yang keempat, tujuan pemanasan itu untuk menginaktivasi mikroorganisme sesuai dengan tujuan sterilisasi komersial. Kemudian yang kelima, proses dianggap aman jika bakteri tersebut telah inaktif. Kemudian sterilisasi itu diikuti pengemasan kondisi anaerob. Jadi memang pengemasan aseptis ya, yang beberapa model pengemasan itu memang diharapkan kondisinya itu anaerob ya, tanpa udara sehingga spora dan lain sebagainya itu bisa inaktif. Kemudian ini contoh saja ya sterilisasi komersial yang sering digunakan di industri. Biasanya kita sebut sebagai sterilizer atau autoclave ya. Jadi susu nanti dimasukkan ke dalam tabung ini, ditutup rapat, kemudian dipanaskan. Sehingga kan ada transfer panas di situ mengakibatkan kenaikan tekanan dan suhu ya. Seperti hukum termodinamika ya. Oke ya, seperti ini kira-kira untuk gambaran dari autoclave untuk sterilisasi susu. Kemudian untuk media pemanasnya, untuk pemanas dari autoclave sendiri itu ada macam-macam ya. Ada uap jenuh menggunakan uap panas ya, uap jenuh atau steam ya. Di mana untuk uap panas atau uap jenuh itu mempunyai koefisien pindah panasnya sekian ya. 170 BTU per hour per feet per Fahrenheit per feet kuadrat ya. Ini satuan dari British ya. Kemudian kalau media panasnya air panas itu 105. Kemudian campuran uap dan udara itu 87. Kalau hanya udara panas saja itu 2,96 BTU ya. Jadi memang kalau pemanas ya koefisien pindah panasnya ya carilah yang paling besar. Sehingga nanti lebih bagus ya untuk perpindahan panasnya. Oke, kemudian produk susu cair di sini ya ada susu pasteurisasi dan susu UHT. Ya, apa bedanya? Ya, kita mulai dari susu pasteurisasi terlebih dahulu. Ya, pasteurisasi itu adalah proses termal dengan suhu sedang. Ya, mid heat treatment pada bahan pangan umumnya dilakukan pada suhu di bawah 100 derajat. Ya, jadi kalau kita sering mendengar istilah pasteurisasi, berarti suhunya di bawah 100. Ini biasanya sering dilakukan oleh masyarakat. Ya, misalnya kita mendapatkan susu murni dalam artian susu dari sapi yang belum diproses, ya. Biasanya kita masak tuh, ya. Nah, itu kan suhunya mesti di bawah 100. Ya. Oke. Tujuan pasteurisasi adalah membunuh mikroba vegetatif ya tertentu, terutama yang bersifat patogen. Kalau bersifat patogen kan artinya dia memang tidak baik ya, mikroorganisme yang tidak diperlukan oleh tubuh kita, sehingga mikroba-mikroba yang patogen maupun yang tidak patogen ternyata dia mempunyai titik inaktif tertentu, titik-titik didih atau titik suhunya. Nah, pasteurisasi itu kan dia sudah di set up pada suhu sekian, dia yang mati hanya bakteri patogen saja, yang bakteri yang lain tidak yang baik ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah inaktivasi enzim, yang ketiga pengawetan produk, keempat mempertahankan kualitas sensoris ya, baik dari segi warna maupun rasa maupun bau ya. Yang berikutnya adalah menghindari pemanasan berlebih pada produk kaleng. Jadi kalau kita sudah
melakukan pasteurisasi pada susu, pada saat kita masukkan ke dalam kaleng itu nggak perlu dipasteurisasi ulang. Harapannya seperti itu. Ya. Oke, kemudian kebutuhan panas pada proses pasteurisasi itu dan daya simpan produk itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama jenis produknya ya, entah itu susu maupun yang lain, karena yang dipasteurisasi kan tidak hanya produk susu ya, kadang juga jus buah ya yang dikemas ya. Jadi kemasan jus buah, sari buah, sirup dan lain sebagainya itu juga melalui proses pasteurisasi tentunya, sehingga dia bisa awet lebih lama, umur simpannya bisa jauh lebih lama. Kemudian yang kedua adalah pH produk. Ya, ternyata pH itu juga sangat penting tadi seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya. Oke, ini saya ambil dari jurnal ya untuk beberapa jenis produk. Di sini ada fruit juice ya, jus buah, ada bir, ada milk dengan pH di bawah lebih dari 4,5, ada liquid egg ya, ada ice cream. Nah, ternyata di sini ini ada main purpose-nya, tujuan utamanya apa sih pasteurisasi pada jus buah? Ternyata untuk menginaktivasi enzim misalnya. Kemudian pada bir di sini mendestruksi spora misalnya atau jamur ya. Kemudian pada susu untuk mendestruksi patogen ya. Kemudian untuk liquid egg sama ya, ice cream juga sama untuk mendestruksi patogen ya. Kemudian ini tujuan berikutnya ya, ini tujuan utama, ini subsidiary purpose ya. Tujuan sampingnya adalah bisa dibaca di sini. Kemudian ini minimum proses condition ya. Jadi minimum processing condition-nya bisa ternyata berbeda-beda. Ya. Kalau untuk jus buah dengan pH kurang dari 4,5 itu 65 derajat selama 30 menit derajat Celcius ya. Atau 77 derajat Celcius selama 1 menit. Atau 88 derajat Celcius selama 15 detik saja. Loh, Pak, artinya kalau kita naikkan lagi suhunya itu tambah cepat ya. Memang, tapi kan belum ada penelitian seperti itu. Karena takutnya nanti kalau suhu sangat tinggi, itu kan sangat berdampak pada kandungan nutrisi dari produk tersebut. Makanya kita tidak bisa main-main. Ya, makanya pada saat kita ingin mempasteurisasi sebuah produk, ya bacalah dulu literatur. Ya. Apakah dengan suhu yang sekian ini misalnya itu aman atau tidak, merusak atau tidak. Karena bagaimanapun juga kan kita sebisa mungkin mempertahankan manfaat dari produk tersebut. Ya, oke, saya langsung aja ke susu di sini. Minimum processing condition-nya ternyata 63 derajat selama 30 menit itu untuk susu. Jadi kita nggak perlu sampai mendidih sekali, itu ternyata nggak perlu. Itu justru bisa jadi sangat merugikan nanti ya. Karena kan ini pasteurisasi masih manual ya. Misalnya kita mau masak di panci, susu masukkan panci, kita kita pasteurisasi ya. Nah, paling tidak kita harus bawa termometer lah untuk mendeteksi berapa suhunya nanti, sehingga kita jadi tahu berapa waktu yang kita butuhkan. Karena memang ya susu itu memang harus diolah dulu ya. Pengalaman kami dulu karena nggak tahu ya. Jadi susu murni yang baru diperah itu kita nggak tahu kalau itu belum diolah. Langsung kita minum. Jadi beberapa nggak masalah di perut, tapi beberapa orang itu mengalami gangguan. Ada yang mencret, ada yang muntah, alergi dan sebagainya, karena bakteri patogennya masih aktif ya, tidak dinonaktifkan gitu, tidak inaktif ya. Sehingga hal-hal seperti ini patut kita perhitungkan ya. Kita perhitungkan banget ini sebelum kita memutuskan untuk memproses sebuah produk susu. Oke, kemudian pasteurisasi ya, karena proses pasteurisasi tidak membunuh semua bakteri vegetatif dan hampir semua bakteri berbentuk spora. Sehingga susu pasteurisasi sebaiknya itu dikemas dan disimpan dalam suhu rendah atau dalam kulkas ya, supaya umur simpannya lebih lama dan kualitasnya tidak menurun atau terdegradasi. Oke, lalu apa susu UHT? Bedanya dengan pasteurisasi apa? Ya. Kalau susu UHT itu kan singkatan dari ultra high temperature ya. Ultra high temperature di mana merupakan susu yang diolah menggunakan pemanasan dengan suhu yang tinggi dan dalam waktu yang singkat. Ternyata apabila kita menggunakan suhu lebih dari 100 itu bukan
pasteurisasi lagi namanya, tapi UHT, karena kita menggunakan suhu yang lebih dari 100 derajat Celcius. Kita lihat di sini menurut Amanatidis tahun 2002, dengan menggunakan suhu 135 hingga 145 derajat Celcius cukup 2 hingga 5 detik saja. Jadi secepat itu, ya. Kalau lebih lama bagaimana, Pak? Ya pasti ada kandungan yang rusak nantinya, bahkan mungkin gosong juga, ya. Kemudian pemanasan dengan suhu tinggi bertujuan untuk membunuh seluruh mikroorganisme, baik pembusuk maupun patogen dan spora. Kemudian, ya ini yang terakhir yang penting ya, waktu pemanasan yang singkat dimaksudkan untuk mencegah kerusakan. Karena kan kita tahu susu itu kan gizinya sangat tinggi ya, makanya disebut kalau kita makan tanpa susu nggak sempurna nih, nggak perfect kan, 4 sehat 5 sempurna gitu. Nah, itu dimaksudkan untuk mencegah kerusakan nilai gizi serta untuk mendapatkan warna, aroma dan rasa yang relatif tidak berubah seperti susu segar. Ya. Amisnya bagaimana, Pak? Ya tetap ada lah dikit-dikit, namanya susu segar itu pasti sedikit amis ya. Makanya kalau yang nggak suka sama amis bisa ditambahkan ya coklat, stroberi, vanila, ya, dan lain sebagainya. Oke, lalu susu cair segar UHT yaitu dibuat dari susu cair segar yang diolah menggunakan pemanasan dengan suhu tinggi. Ya, ini sudah tadi. Nah, kemudian faktor utama penentu mutu susu UHT itu ada bahan baku, ya, ada proses pengolahan dan pengemasannya. Ya, ini 3 hal yang tidak boleh kita lupakan atau kita abaikan pada saat nanti teman-teman misalnya ingin berbisnis atau usaha di bidang susu. Ya, ini harus diperhatikan ya, bahan baku, pengolahan sama pengemasannya. Coba nanti teman-teman pada saat PKL atau mungkin kunjungan industri ke produsen susu olahan ya, pasti ada 3 hal ini sangat diperhatikan ya. Pasti itu. Ya. Oke. Kemudian sterilisasi pada ultra high temperature ya. Masalah utama pada sterilisasi produk pangan yang berwujud padat atau kental adalah laju penetrasi panas ya. Nah, itu kalau yang padat. Kalau yang cair relatif mungkin lebih cepat gitu ya. Kemudian suhu yang lebih tinggi dengan waktu proses yang lebih pendek ya. Kemudian metode ini merupakan dasar proses UHT. Ini saya kira langsung saya skip aja ya. Nah, ini pengaruh sterilisasi terhadap mutu produk. Nah, pasti segala sesuatu atau teknologi yang kita berikan kepada sebuah produk pertanian atau produk pangan itu pasti tidak selamanya menguntungkan ya, pasti ada sesuatu yang dikorbankan ya, ada sesuatu yang terpaksa yang terpaksa menurun kualitasnya karena adanya teknologi ya. Tapi kita lihat dulu ya, fungsinya memang untuk apa, karena selama ini kan teknologi yang kita berikan kepada susu itu kan memang tujuannya satu secara umum, mempertahankan mutunya sama meningkatkan umur simpan. Ya. Kenapa susu bisa disimpan selama bertahun-tahun? Ya karena ada teknologi di situ. Kalau tidak ada teknologi, ya udah sehari besok pasti sudah tidak layak konsumsi. Oke, lalu apa saja kerusakan nutrisi? Ya, itu yang pertama. Kemudian ini ya vitamin A, AA ya, vitamin A, B6, B2, C, D, E dan samfolat itu juga ada risiko terdegradasi, termasuk lisin juga ya. Ini adalah rata-rata kehilangan lisin pada masing-masing proses ya. Memang semakin tinggi suhu yang diberikan, memang resiko kehilangan lisin itu memang semakin besar. Makanya kalau kita amati di sini pada tabel susu pasteurisasi memang paling aman ya, karena suhunya paling rendah tuh. Tapi kan waktunya lama ya, 30 menit. Tidak sebanding dengan UHT yang cuma 5 detik ya. Yaitu kembali lagi sesuai dengan daya daya olah atau kapasitas produksi sebuah perusahaan tersebut. Kalau memang kapasitasnya besar ya pakai UHT aja ya. Kalau kapasitas kecil ya mungkin pasteurisasi cukup gitu ya. Kemudian ini juga sama ya, pengaruh susu pengolahan terhadap vitamin yang larut dalam air susu ya.
ada vitamin B, asam folat, vitamin C, ya memang semakin tinggi suhu yang digunakan untuk sterilisasi maupun pasteurisasi maupun UHT, itu sangat berpengaruh terhadap kandungan atau persentase kehilangan dari berbagai macam vitamin yang ada, ya. Kemudian adanya teknologi pemanasan juga beresiko mengakibatkan kerusakan pigmen, ya. Ya ini contoh-contoh saja ya, misalnya pada daging, ya, pada klorofil, ya, antosianin, ya, maupun karoten, ya. Kemudian dari flavor itu juga bisa ya terpengaruh, ya. Kemudian daya cerna juga bisa ya terjadi karena adanya koagulasi protein, gelatinisasi pati, ya, destruksi antigizi maupun yang lain. Oke, kemudian ya ini ya beberapa produk turunan susu ya. Jadi jika Anda nanti tertarik bergelut di bidang pengolahan susu, maka ada baiknya nanti teman-teman itu juga memperhatikan produk turunannya. Jadi kita tidak hanya membuat olahan susu segar menjadi susu cair misalnya, atau susu pasteurisasi, tapi ya kita bisa gunakan produk turunan yang lainnya. Misalnya ada susu homogenisasi, ya. Kemudian ada juga susu krim, ya. Kemudian susu bubuk, ya. Ini akan masih tahap pengenalan ya. Nanti kalau bagaimana cara membuat susu bubuk dan lain sebagainya itu nanti ada di perkuliahan yang semester berikutnya, ya. Yogurt, ya, susu fermentasi, keju, ya. Nah, ini beberapa produk turunan susu yang secara ekonomi mungkin nilainya lebih tinggi, ya. Sehingga ini menjadi perhatian juga ya apabila nanti teman-teman bergelut di bidang pengolahan susu, ya. Oke, saya kira cukup ya. Memang kalau untuk produk susu olahannya memang sebenarnya masih banyak ya, masih banyak yang belum saya sampaikan, termasuk mentega barangkali ya, termasuk juga susu kental manis ya. Banyak, nanti teman-teman bisa eksplor sendiri bagaimana apa saja produk turunan dari susu ya. Itu masih susu sapi, belum susu kambing ya, kemudian susu kuda ya, seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan di minggu kemarin bahwa susu masih termasuk bahan atau produk agrokompleks sehingga masih di bidang kita. Ya, jadi saya kira itu ya yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Menurut data Indonesia termasuk negara yang sedikit sekali mengkonsumsi susu dibandingkan dengan negara lain. Bahkan di ASEAN sendiri kita termasuk yang paling rendah. Jadi jangan takut untuk minum susu karena susu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Saya kira untuk materi bisa saya cukupkan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.